Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, langsung saja kita simak video ini. Kita berpegang kepada sunnah. At-targhib fi ittiba'il kitabi was sunnah. Anjuran untuk ittiba, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Karena ya akhi, agama kita dasarnya Al-Quran dan hadis. Maka kewajiban kita dalam beragama wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita beragama hanya sebatas ikut-ikutan, mas. Ikutin pendapat ustadz, kiai tanpa tahu dalilnya. Walaupun memang orang awam, kata para ulama, boleh taklid, boleh. Namun Al-Hafidh Ibn Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih mengatakan apa? Yaitu dibedakan antara ittiba dengan taklid. Apa itu ittiba? Ittiba itu artinya mengikuti seseorang dengan mengetahui dalilnya. Sedangkan taklid mengikuti seseorang tanpa mengetahui apa? Dalil. Dan kita, Pak, harus paham bahwa agama kita ini agama ilmiah, Pak. Dan yang namanya ilmiah dalam Islam tuh kalau jelas dalilnya. Karena agama ini milik siapa? Milik Allah. Bukan milik ulama, bukan. Agama ini milik Allah. Maka siapapun yang berbicara tentang agama ini harus ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula melalui dari Rasulullah SAW. Maka siapapun yang berbicara tentang agama tanpa dalil, hanya berdasarkan akal-akalan, ini bahaya. Makanya ya akhi, kewajiban kita dalam beragama selalu cari dalil, cari dalil. Dan jangan pernah antum malu untuk bertanya kepada seorang ustadz, ustadz mohon maaf, boleh saya tahu dalilnya? Dan seorang ustadz pun nggak boleh marah. Kalau ada muridnya bertanya, ustadz boleh tahu saya dalilnya? Maka si ustadz wajib memberitahu. Kenapa? Karena sekali lagi agama kita berdasarkan apa? Dalil. Makanya lihat para sahabat dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari tadi yang sudah kita bacakan tadi, Pak. Sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari ketika menyampaikan, hai manusia, hati-hati dari kesyirikan ini, karena ia lebih tersembunyi dari langkah semut. Maka berdirilah dua orang dan berkata, la takhrujanna mimma qulta, kamu bawakan dalil atas ucapanmu atau kami laporkan kau ke Umar. Sampai begitu, Pak. Kalau zaman sekarang, ustadznya ditanya dalil marah ngambek, Pak. Kamu ngapain tanya-tanya dalil? Percuma, saya kasih dalil juga kamu nggak bakalan paham, katanya. Justru tugasnya ustadz itu membawakan apa? Dalil. Nah ini akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sekarang ini kan kita lihat, Pak, ketika munculnya adanya taklid madhab dan mewajibkan nggak boleh banyak-banyak madhab. Pokoknya kamu ikut satu madhab aja udah. Akhirnya apa? Pendapat madhab lebih seakan-akan lebih tinggi daripada Allah dan Rasul. Padahal seluruh ulama madhab bersepakat harus mendahulukan dalil daripada perkataan siapapun. Imam Syafi'i apalagi, beliau masyhur ucapannya. Beliau berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin semua sepakat bahwa siapapun yang sudah sampai kepadanya sunnah Rasulullah, dalil, tidak boleh ia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Ingat itu, ini manhaj loh, Pak. Makanya nanti, Pak, di kuburan kita tidak akan ditanya kenapa kamu menyelisihi Ustadz Fulan. Enggak, kita akan ditanya kenapa kamu menyelisihi Rasulullah SAW. Kalau kita menyelisihi Ustadz karena ngikutin Rasul, selamat kita, Pak. Tapi kalau kita menyelisihi Rasul demi mengikuti pendapat Ustadz, kita nggak selamat ya di kuburan nanti. Allah nggak selamat. Makanya Rasulullah SAW, Fabi tus'alun, tentang aku kalian akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Iya, ini manhaj ya akhi. Kita harus lebih mengagungkan Allah dan Rasulnya dari pendapat siapapun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka biasakan, Pak, belajar kepada ustadz dengan dalil. Minta dalilnya. Kalaupun antum harus ngikutin pendapat seorang ustadz karena antum belum mampu misalnya, tetap setidaknya antum tahu dalilnya apa. Karena kalau antum nggak tahu dalilnya, cuma ikut-ikutan, itu bukan ilmiah namanya. Itu namanya taklid. Ya. Tapi kalau antum tahu dalilnya, disampaikan Al-Quran atau hadisnya sahih, ya, apalagi dibawakan juga perkataan para ulama, ya, tentang masalah itu, tenang hati antum. Karena kita sudah punya dasarnya. Adapun kemudian antum berkata, bisa jadi ustadz saya punya dalil. Kadang orang awam ngomong gitu, Pak. Bisa jadi ustadz saya punya dalil yang kamu nggak tahu. Kita bisa membalikkan juga. Bisa jadi ustadz kamu juga nggak punya dalil. Yang namanya bisa jadi kan 50-50. Yang namanya 50-50 itu masih meragukan. Sementara Nabi mengatakan tinggalkan yang meragukan.
Jadi ini bagian dari meluruskan sesuatu yang keliru. Seandainya orang salafi ini diam, tidak begitu frontal dalam menyalahkan para ulama kita, mengakui kesahihan mazhab, tidak gampang menyesatkan kecuali dengan dalil-dalil yang kokoh, tidak mencaci maki orang yang berbeda pandangan, niscaya kita semua akan bergandengan tangan. Tapi kenyataannya sebaliknya. Mereka ini seringkali menyebarkan ajaran-ajaran seolah-olah mereka ini pengikut salaf, yang lainnya tidak. Makanya kita perlu meluruskan, ya. Dan jangan marah kalau diluruskan. Kalau tidak setuju, cukup dibantah dengan dalil, referensi, dan argumentasi saja. Kali ini saya ingin mengulas dan memberikan bantahan atas satu pandangan yang cukup sering kita jumpai dari kalangan mereka. Suka ada tuh orang-orang yang mempertentangkan antara mazhab dengan Al-Quran Sunnah. Kamu milih mazhab apa milih Al-Quran? Milih Syafi'i atau milih Al-Quran? Kamu milih dalil atau ulama? Suka ada yang bilang begitu kan? Mempertentangkan seolah-olah kalau orang bermazhab itu nggak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Oh, milih ulama atau milih Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah itu maksum, terjaga dari kesalahan. Ulama itu bisa salah. Suka kan Anda menyimak orang berpandangan semacam itu? Dalam fikih ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada Maliki, ada Hambali. Dalam akidah ada mazhab Asy'ari, ada mazhab Maturidi misalnya. Ngapain bermazhab-mazhab dalam akidah? Kita ikuti Al-Quran dan Sunnah aja. Milih mana? Al-Quran apa ulama? Al-Quran dari Allah, ulama itu manusia, bisa salah. Nah, ini cara berpikirnya sebetulnya sangat gampang untuk dibantah. Saudara-saudara sekalian, mazhab itu adalah jalan kita memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang bermazhab itu sadar betul bahwa mazhab yang mereka ikuti itu di dalamnya ada orang-orang yang pemahaman lebih mendalam dalam melihat Al-Quran dan Sunnah. Pemahaman mereka lebih mendalam. Kebanyakan dari kita ini orang-orang awam sebetulnya. Bahasa Arab nggak bisa, sekalinya bisa paling yang dasar-dasar doang. Kemudian usul fikihnya juga nggak begitu paham. Apalagi kaidah-kaidah fikih, akidahnya, balaghahnya, mantiknya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu nggak cukup hanya dengan membuka mushaf, kemudian berfatwa ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini bukan. Nggak bisa begitu, saudara. Harus melalui kaidah-kaidah keilmuan, dan itu orang perlu belajar puluhan tahun. Ulama-ulama yang tergolong mujtahid, ada mujtahid mutlak begitu ya, itu bukan orang-orang sembarangan, itu orang-orang yang kapasitas keilmuannya jauh di atas kita. Kalau kita ngikuti mereka, itu artinya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui orang yang lebih paham. Kita kan nggak paham langsung nih, nggak bisa paham langsung Al-Quran dan Sunnah. Kadang-kadang kita baca terjemahan doang. Ikuti orang yang ahli, yang lebih paham bahasa Arab, paham usul fikih, paham kaidah penafsiran, paham mantik, paham balaghah. Karena nggak gampang memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, ini pelajaran juga nih bagi orang-orang yang gampang berfatwa, mengharamkan sesuatu, membidahkan sesuatu, tapi tidak melandasinya dengan kaidah keilmuan, hanya dengan mengutip-ngutip saja. Mengutip Quran Sunnah itu gampang. Yang susah adalah memahaminya dengan kaidah keilmuan yang matang. Nah, di hadapan saya ada sebuah buku. Ini buku bagus sekali nih. Orang-orang Salafi itu kadang-kadang suka mencitrakan kelompok lain sebagai kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka seolah-olah menampilkannya sebagai pengikut Al-Quran dan Sunnah, dan mengikuti ulama. Tahu nggak? Beliau nulis buku ini, lihat nih. Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'atal Islamiyah. Karangan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang pernah saya ulas di video sebelumnya. Anti mazhab, Al-Madhabina anti mazhab. Jadi kayak orang Salafi zaman sekarang ini. Gak mau bermazhab, pengennya langsung Al-Quran dan Sunnah aja katanya. Padahal tanpa disadari mereka sendiri kadang-kadang ikut dan bertaklid kepada tokoh-tokoh ulama mereka. Muhammad Ibn Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz, dan lain-lain. Mereka ingin lari dari mazhab, sadar atau tidak mereka sendiri kadang terjatuh ke dalam taklid kepada ulama mereka. Sama aja dong kalau gitu. Ikuti Imam Syafi'i, ikuti Imam Ahmad, ikuti Imam Abu Hanifah, ikuti Imam Asy'ari dalam akidah, ikuti Imam Maturidi dalam akidah. Kita ini sama-sama berjalan memahami Quran dan Sunnah. Gak bisa langsung, kecuali kalau Anda seorang mujtahid. Intelektualitas Anda di atas rata-rata. Baru Anda mengatakan, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Jangan ikuti yang ulama yang lain. Kalau Anda mujtahid. Tapi kalau Anda orang awam, harus bertaklid. Ya. Jadi bermazhab itu bagian dari ajaran Islam. Ya, justru kata beliau anti mazhab itu adalah akhtaru bid'atin, bid'ah yang paling berbahaya yang bisa menghancurkan syariat Islam. Bukan saya ngomong ya, anti mazhab itu bid'ah, yaitu berbahaya bagi syariat Islam. Dan logika sederhananya begini, saudara-saudara sekalian.
Dalam setiap bidang keilmuan itu ada ahlinya masing-masing. Di kedokteran, di pertanian, dunia bisnis, politik, hubungan internasional, apapun itulah disiplin keilmuannya. Ada para ahli kan. Kalau para ahli bicara itu landasannya nggak cuma sebatas membaca 1-2 lembar halaman. Mereka itu melahirkan teori, melahirkan kesimpulan berdasarkan pengamatan yang mendalam. Di agama juga begitu, ada para ahlinya gitu loh. Yang akidah ini ada imamnya, yang fikih ada imamnya, begitu. Nah, kalau kita bermazhab, itu artinya apa? Kita meninggalkan Quran dan Sunnah? Tidak. Justru itu cara paling selamat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, karena kita nggak bisa paham langsung. Jadi bertaklid ini hal yang normal sebetulnya dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari pun kalau kita pergi ke rumah sakit, kita kan sebetulnya itu mengiyakan pernyataan dokter karena kita percaya ada keahlian di situ, ya. Baik teman-teman semua, barusan kita sudah menyimak video yang sangat luar biasa tentang pemahaman dari Wahabi, teman-teman ya. Nah, yang diluruskan oleh Ustadz Nuruddin, Masya Allah, beliau sangat luar biasa, cerdas teman-teman ya. Nah, kalau kita berbicara kepada tentang pemahaman Wahabi, teman-teman ya, dari apa yang tadi dikatakan oleh siapa tadi itu, Ustadz, kalau tidak salah namanya Ustadz Badrul Salam, teman-teman ya. Nah, seakan-akan mereka itu paling kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, mereka seakan-akan mereka tidak mau untuk mengikuti ulama-ulama lain selain kelompoknya mereka, teman-teman ya. Nah, jadi itu susahnya mereka, teman-teman ya. Dan mereka mengatakan tidak bermazhab. Tapi mereka tanpa disadari, mereka kadang-kadang mengambil dari seperti Syekh Albani dan yang lainnya yang sudah disebutkan tadi oleh Ustadz Nuruddin. Nah, kan secara tidak langsung mereka juga mengambil dari ulama dan bermazhab, teman-temannya. Nah, tapi mereka ini seolah-olah tidak mengakui hal tersebut, teman-teman. Nah, itu pemahamannya Wahabi itu bisa dibilang mereka lah yang paling sunnah, teman-teman. Mereka lah yang paling Al-Quran, yang paling sunnah, itu mereka lah. Jadi yang lain itu dianggap tidak, teman-teman ya. Nah, itu salah satu pemahaman yang harus kita hindari, teman-teman ya. Karena kalau sudah merasa pandai benar sendiri, yaitu itu sudah sudah bertentangan, teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Baik, teman-teman, hanya sedikit ini yang dapat saya sampaikan berdasarkan pengetahuan yang saya ketahui. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa lebih dalam lagi kita mengetahui apa itu pemahaman-pemahaman Wahabi atau yang mereka sebut salaf, teman-teman, atau salafi. Baik, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ya video yang tadi kita saksikan bersama-sama, kita tonton bersama-sama, itu bisa bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.